Tuhan kita sungguh Tuhan yang baik. Apapun keadaan kita hari ini, tetap selalu kita bisa merasakan apa yang namanya kebaikan Tuhan. Amin. Seringkali mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal ini yang harus kita sungguh-sungguh pegang teguh, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang walaupun, ya. Bulan ini tema Mawar Syareng, gereja kita adalah iman yang memindahkan gunung. Memiliki iman yang memindahkan gunung. Ya, dan saya hari ini ingin menyampaikan tentang iman yang walaupun. Saya diingatkan Tuhan bahwa kekristenan kita ini tidak hanya mengiring Tuhan mulus begitu ya, tanpa ada masalah. Kita semua menghadapi yang namanya masalah, tantangan, pergumulan. Tapi yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita adalah iman yang walaupun hari ini kita belum melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, walaupun hari ini kita belum melihat jawaban doa dalam kehidupan kita, walaupun hari ini kita belum melihat tanda-tanda mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kita ingin tetap mengiring Tuhan dengan setia. Katakan amin. Amin. Kita akan belajar dari sebuah kisah di firman Tuhan di kitab Daniel. Ya, kita melihat kisah Daniel. Saudara pasti sudah pernah membaca firman Tuhan ini, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka ini adalah orang-orang muda yang radikal hidupnya dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ternyata orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ini pun tidak luput dari yang namanya tantangan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Kita baca sama-sama ya. Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama kita mulai. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama kita mulai. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya bacakan ayat yang pertama ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, ke dalam Nebukadnezar. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Sampai di sini dulu, saudara. Ini sebuah kisahnya di mana ya Tuhan itu menyerahkan ya Yoyakim Raja Yehuda itu kepada Nebukadnezar. Ya. Singkatnya, Nebukadnezar ini menjadi penguasa pada waktu itu, dan raja itu ingin mencari orang-orang yang berpendidikan, berpengetahuan, berhikmat untuk mendirikan kerajaannya. Tidak sembarangan dia mencari, tetapi raja mencari orang-orang yang cakap, yang berpengetahuan, yang berpendidikan, yang luar biasa tentunya, yang mengerti juga tulisan-tulisan, dikatakan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tentunya seorang raja ingin orang-orang yang bekerja di dalamnya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang luar biasa. Tetapi ayat yang kelima berkata, raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan anggur yang biasa mereka minum. Saudara, raja itu juga menyediakan ya santapan raja dan minuman-minuman yang mungkin hari itu biasa mereka minum, ya, yang mungkin sampai berlebihan juga, sampai akhirnya bisa bisa mabuk dan sebagainya, atau sesuatu yang enak lah istilahnya seperti itu ya. Di antara itu dikatakan ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanania, Misael dan Asaria. Jadi ada beberapa orang-orang muda itu mendaftar ya. Mereka ikut juga mendaftar di situ.
Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Yang hari ini seringkali kita ingat ya cerita ini, yaitu Daniel, Sadrak, dan Mesak dan Abednego. Yang menarik di sini ayat yang ke-9, Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mendaftarkan diri untuk ikut di dalam pemilihan orang-orang yang akan bekerja di dalam kerajaan itu, ada beberapa orang muda ini yang memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh tidak ingin menajiskan dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Singkatnya, kalau kita baca cerita ini, saudara, kalau kita mau tarik mundur ke belakang, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang akhirnya tidak mau menyembah kepada patung yang patung yang Nebukadnezar dirikan. Mereka ini sampai akhirnya mengambil sebuah resiko, ya, dilempar ke dalam dapur api karena mereka tidak ingin menyembah patung itu. Kenapa sampai mereka ini radikal seperti itu? Saya menemukan mereka ini memiliki iman yang walaupun hal yang pertama yang kita temukan adalah di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Hal yang pertama yang saya temukan, kenapa ya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang radikal. Iman yang walaupun ketika mereka dilempar ke dalam dapur api, itu gak mudah Bapak Ibu ya. Itu kita bisa membayangkan, wah pasti bisa mati, terbakar dan sebagainya, itu di depan mata. Tetapi mereka itu, kita melihat nanti kita akan terus belajar kisah ini, mereka itu tidak takut. Mereka itu tetap sampai akhir, sampai mereka berdiri di dalam api yang menyala-nyala itu, mereka tetap pada imannya yang teguh. Mereka tidak kompromi. Hal yang pertama yang saya pelajari adalah mereka itu memiliki ketetapan hati untuk tidak kompromi dengan dosa. Katakan ketetapan hati. Ketetapan hati, mereka itu mempunyai ketetapan hati. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Apakah nggak boleh minum anggur atau makan santapan raja? Boleh saja. Tetapi beda ketika orang itu memiliki ketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang dunia tawarkan, dunia hidangkan di depan, yang mungkin akan membuat mereka itu terbuai dengan setiap godaan-godaan yang ada. Daniel mengerti. Saya memikirkan Daniel pasti tahu minuman itu mungkin gak baik bagi dirinya. Santapan raja itu mungkin gak baik bagi dirinya. Ya, mungkin dia menjaga kesehatannya, mungkin dia menjaga hatinya juga. Ketika dia tidak minum anggur itu, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak mabuk dengan godaan-godaan dunia. Ada banyak godaan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, betul? Yang kita hadapi dalam dunia ini, ada banyak godaan dalam hidup kita ini, ada banyak pilihan yang seringkali kita ini diperhadapkan untuk memilih. Apakah kita mudah untuk kompromi atau kita memilih untuk berkata no? 1 Yohanes pasal yang kedua, kita buka sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup
selama-lamanya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, maka dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam hidupnya. Saudara, ini adalah sebuah pilihan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, memiliki ketetapan hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun hari ini kita belum melihat jawaban doa, kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Kita berkata, walaupun hari ini Tuhan belum menolong saya mau tetap teguh mengiring akan Tuhan sampai Tuhan menepati janjinya dalam hidup saya. Atau hari ini ada tawaran-tawaran yang datang dalam hidup kita, godaan-godaan yang membuat kita instan menyelesaikan masalah kita. Mungkin ada orang-orang yang hari ini, aduh, kayaknya kok jalan ini lebih oke ya, lebih cepat ya, saya bisa menyelesaikannya. Mungkin jalan ini lebih pintas supaya saya bisa menghasilkan banyak uang dan sebagainya. Mungkin dengan cara begini aku bisa diterima oleh pergaulanku. Kalau aku ini gak mau ikut mereka, bagaimana aku nanti? Aku pasti akan dikucilkan, aku pasti akan dibully, aku pasti akan dijauhkan dan sebagainya. Kalau aku tidak kompromi dikit-dikit, gimana aku jadi kaya? Kalau aku gak bohong dikit-dikit, gimana aku bisa mendapatkan promosi atau jabatan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, memiliki ketetapan hati, kita gak boleh mengasihi dunia ini. Katakan amin. Semua yang ada di dalamnya. Karena ketika kita mengasihi hal-hal yang demikian, godaan, tantangan, kita mulai kompromi dengan dosa. Kita mulai, gak apa-apa. Kita mulai kompromi dikit-dikit. Ingat, lama-kelamaan kasih kita kepada Tuhan itu mulai luntur. Mungkin kita gak sadar. Mungkin ya gak apa-apa kan sedikit-sedikit. Aku masih ke gereja. Aku masih ikut CG. Aku masih melayani Tuhan. Tapi hati-hati ketika kita mulai kompromi dikit-dikit. Firman Tuhan berkata, kasih akan kepada Bapa itu mulai luntur. Lama-lama kita akan jadi tawar hati. Kita mulai kehilangan kasih Tuhan. Sebab dikatakan semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan mata kita, keinginan daging kita, keinginan mata yang apa yang kita lihat, dan keangkuhan hidup itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita memiliki ketetapan hati kita untuk tidak kompromi dengan dosa dan segala apa yang ada di dalamnya. Entah itu kompromi dosa kecil atau besar, itu sama-sama dosanya. Kita memilih untuk memiliki ketetapan hati yang teguh kepada Tuhan. Saudara, kita tetap memilih melakukan kehendak Bapa, maka dikatakan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya percaya ada tangan Tuhan yang menolong kita, yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Makanya di dalam ketetapan hati kita itu kita punya dasar. Makanya iman itu bukanlah iman yang sembarangan, iman yang biasa, iman yang tanpa dasar. Iman kita kepada Tuhan, ketetapan hati kita kepada Tuhan adalah ketetapan hati atau iman yang punya dasar, yaitu firman Tuhan. Di mana ada pengharapan di dalamnya, katakan amin. Ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Di dalam ketetapan hati kita ini kita harus bayar yang namanya harga dalam kehidupan kita. Harus apa? Mati bagi diri kita sendiri. Dikatakan dunia ini keinginan mata, keinginan daging itu keinginan yang dari dunia. Makanya saudara, kita waktu kita memiliki ketetapan hati kita, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mati bagi diri kita sendiri. Katakan mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi kedagingan kita. Mati bagi segala keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan.
Saudara, ketika anak saya itu kuliah ke Jakarta, tepatnya di Tangerang, saya berpesan kepada anak saya pergi antar anak saya ke Jakarta. Kemudian saya berpesan, inilah dunia yang nyata bagi kamu, saya bilang gitu. Karena selama kamu di Surabaya, kamu bersama dengan papa mama di Surabaya dan di gereja Muhammad Syahrul di Surabaya, di sekolah yang juga kamu kenal, teman-temannya semua juga rohani lah tanda petik, sudah ke gereja semua. Tapi ketika kamu menginjakkan kaki kamu ke universitas untuk kuliah, kamu akan berhadapan dengan banyak orang yang tidak kamu kenal pertama. Dan yang kedua adalah mereka belum semuanya itu mengenal Tuhan. Inilah dunia yang sungguh-sungguh nyata bagi kamu, untuk kamu ini tetap memiliki ketetapan hati. Makanya saya hari itu memilih yang terpenting dalam kehidupan anak saya, yaitu saya cari komunitas yang benar, yaitu Connect Group. Saya kenalin dengan CGL-nya, saya ketemuin dengan coach-nya, dengan TL-nya sekalian. Saya pastikan anak saya ini tidak terhilang nantinya. Walaupun dia anak hamba Tuhan, walaupun dia sudah bersama dengan kami sekian tahun di Surabaya bersama-sama dengan kami. Tapi saudara, dunia itu begitu kuat untuk menarik anak-anak Tuhan yang kalau kita nggak ketemu dengan komunitas yang baik, nggak ketemu dengan orang-orang benar, orang yang dikatakan rajin ke gereja pun itu akan terseret karena godaan itu. Makanya saya kenalin anak saya dengan pemimpin-pemimpin rohani di sana. Akhirnya ketemu dengan pemimpinnya, CGL-nya, kemudian dijemput ke CG dan sebagainya. Saya temenin dia 1 minggu di sana. Karena ada ospek. Sepulang dari ospek, dia bilang sama saya, waduh ternyata betul mah. Ternyata teman-teman di kampus itu tidak semuanya rohani. Tidak semuanya itu kenal Tuhan. Dalam kelompok saya sendiri itu dari berbagai kota, ada yang dari luar pulau dan sebagainya. Ada yang tatoan. Dia kaget karena anak saya ini kan anak hamba Tuhan yang gak pernah ketemu yang begitu-begituan. Tapi saya sudah berpesan sama dia, menguatkan dia untuk kamu gak kaget, karena itulah dunia yang nyata. Ketika dia sampai di situ, kelompoknya ini ada bermacam-macam orang, saudara. Dan ada juga yang rambutnya panjang-panjang, karena dia kan kuliah perfilman. Jadi orang seni itu kadang-kadang itu kan nyeni ya. Jadi kadang-kadang tuh ya nyeni nyentrik gitu ya. Rambutnya panjang, gondrong, dikunci dan sebagainya. Itu banyak. Wah, anak saya tuh kan rambutnya pendek, kelihatannya rohani gitu kan. Kayak beda sendiri. Tapi disitulah dia diperhadapkan untuk memiliki ketetapan hati. Dia ditawari oleh satu gengnya, itu satu kelompoknya. Kamu mau rokok gak? Katanya. Gak gentle loh kalau zaman sekarang itu gak merokok, katanya. Ayo, ini loh rokok. Ditawari rokok. Beberapa teman di kelompoknya itu mulai merokok. Hari itu dia itu diperhadapkan, anak saya diperhadapkan dengan pilihan untuk memiliki ketetapan hati, untuk bisa diterima di dalam anggota kelompoknya. Apakah aku harus kompromi? Apakah harus aku ikut-ikutan merokok? Atau ingat pesan mama apa yang nilai-nilai papa mama ajarkan untuk tetap teguh kepada imannya, untuk tidak kompromi terhadap dosa. Hari itu puji Tuhan dia memilih berkata no, thank you, terima kasih. Tapi dengan dia berkata itu, dia juga tidak menjauhkan diri dengan, karena satu kelompok itu tidak jadi aneh juga. Dia tetap ngobrol dengan mereka, tetap bisa melihat kehidupan mereka, tidak jadi aneh juga. Pulang dari kampus dia cerita seperti itu kepada saya. Dia berkata ternyata keadaannya seperti itu, tapi aku memilih untuk tidak. Saudara, saya berkata sama anak saya, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kadang-kala dunia itu menarik engkau untuk keluar dari rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketetapan hati itu penting, untuk tidak kompromi dengan dosa. Karena dari situlah engkau akan terus dibawa Tuhan untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Ketetapan hati kita itu penting, karena dalam ketetapan hati kita itu kesetiaan kita tuh diuji oleh Tuhan.
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita kembali di Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama ayat. Ketika Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, Allah mengaruniakan, dikatakan, kepada Daniel apa? Kasih dan sayang. Saudara, inilah yang dikatakan tadi yang kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat ke-17. Barang siapa itu memilih untuk berketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, maka orang itu akan hidup selama-lamanya. Daniel pun itu mendapatkan kasih karunia. Orang yang berketetapan hati untuk tidak kompromi dengan dosa itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Orang ini akan mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Dia akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang mungkin masalahnya belum selesai, tapi ada kekuatan untuk dia bisa menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada kekuatan yang dia terima ketika menghadapi banyak hal dalam kehidupannya. Kalau orang dunia berkata, ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga aku dianggap bersalah kepada raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misal, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat. Saudara, kadangkala ketika kita memiliki berketetapan hati sungguh-sungguh dengan Tuhan, kadangkala orang-orang itu di sekitar kita ini suara-suara di sekitar kita ini banyak kasih tahu kita, kamu kalau gitu kamu gak akan sukses. Kamu kalau berketetapan hati seperti itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, belum tentu kamu ini berhasil dan sebagainya. Sudahlah, kalau kamu seperti yang pegawai itu kan, bagaimana mungkin kalau kamu gak minum ini, kamu gak makan santapan raja, kamu nanti jadi kurus dan sebagainya. Kadang ada suara-suara di sekitar kita itu yang melemahkan iman kita untuk kita gak lagi punya ketetapan hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita mungkin saja bisa berkata, iya ya, iya betul juga ya. Mungkin anak saya juga bisa berkata, iya ya, nanti aku gak bisa diterima. Iya, nanti aku gak gentleman, aku gak jadi laki-laki sejati kalau aku gak merokok. Siapa bilang? Siapa bilang kalau kita ini menjadi laki-laki yang sejati harus merokok dan sebagainya? Siapa bilang hari ini kita jadi sukses harus melalui cara-cara yang kotor dan sebagainya? Saya berani yakin Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, yang sanggup untuk menolong kita dengan cara-cara yang kudus. Katakan amin. Kadang-kala di sekitar kita ini membuat iman kita itu goyah. Hati-hati, makanya penting sekali komunitas itu dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ini curhat, dengan siapa kita ini minta nasihat dan sebagainya. Jangan sampai salah. Karena itu pun kalau kita salah datang kepada orang yang tidak tepat, nasihatnya salah, kita bukan malah bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik, kita malah akan semakin terpuruk dan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki ketetapan hati. Karena waktu kita memiliki ketetapan hati kepada Tuhan, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita. Katakan amin. Amin. Hal yang kedua, apa yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lakukan ketika mereka ini diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah di Daniel 2 ayat yang ke-17.
Kita buka sama-sama Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Mesaia dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana lain di Babel. Saudara, ketika mereka ini diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan mereka, Daniel itu memilih untuk dikatakan memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam mengenai rahasia itu. Ya, ketika itu Nebukadnezar itu memilih orang-orang yang pintar-pintar untuk menyampaikan, untuk menafsirkan mimpinya. Ya, dan orang-orang yang bisa menafsirkan mimpinya itu akan mendapatkan hadiah yang mungkin yang cukup lumayan besar. Nah, ketika itu yang namanya orang-orang yang masih muda dan juga ingin dipakai Tuhan, Daniel ini memberikan kepada teman-temannya ini, memohon kepada Allah mereka untuk mereka ini memohon hikmat untuk menafsirkan mimpi itu. Saya merenungkan ini, saudara, hal yang kedua di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang yang hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Katakan hidup mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua yang terpenting juga yang harus kita lakukan adalah hidup mengandalkan Tuhan. Daniel ini memohon memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Mereka itu datang kepada Tuhan, Tuhan, berikan kami hikmat tentang rahasia itu. Kita bisa baca mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, tapi mereka tidak mengandalkan itu. Mereka tidak lupa bahwa yang memberikan mereka hikmat, kekuatan, kepandaian, pengetahuan, segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka itu adalah Tuhan. Tuhan itu yang empunya segalanya. Makanya ketika mereka diperhadapkan itu, mereka itu datang kepada Tuhan. Dan mereka melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 juga, mereka itu adalah orang-orang yang beribadah. Kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Daniel juga tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dia ingat bahwa hidupnya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya itu sungguh-sungguh tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Setiap kepandaian, setiap keahlian dia yang dia punya, dia sadar bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Makanya dia datang kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Itu sangat penting. Mengandalkan Tuhan artinya kita mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong hidup kita. Mengandalkan Tuhan juga berarti bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Katakan amin. Di setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita buka sama-sama Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Inilah janji firman Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita ini akan mendapati keadaan yang tidak baik, dikatakan. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sangat mengerikan kalau hari ini kita ini sombong dengan diri kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita mau tanya Tuhan terlebih dahulu, seperti Daniel memohon kasih sayang Tuhan, beri aku hikmat Tuhan. Di dalam setiap aspek hidup kita. Kita mengandalkan masa lalu kita, kepandaian kita, harta kita mungkin. Oh, lalu aku bisa, hari ini aku pasti bisa. Tanpa kita mau datang sama Tuhan dengan lutut kita berdoa minta hikmat Tuhan. Saudara, dikatakan kita ini akan mengalami keadaan yang tidak baik. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itu mengerikan. Kita ini terpisah dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menyertai kita, tapi kita yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Saya berdoa, jemaat GMS 2 Surabaya Timur pagi hari ini kita adalah orang-orang yang senantiasa tahu menempatkan Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Kita gak mungkin bisa berpisah dari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dikatakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering, walaupun tahunnya kering, saudara, saya garis bawahi, dia tidak khawatir. Orang yang mengandalkan Tuhan juga tidak hanya tidak mengalami pencobaan atau tantangan. Semua kita menghadapi yang namanya tahun kering. Buktinya pandemi yang lalu semua kita kena, betul? Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia tidak khawatir dalam tahun kering. Tetapi dia akan terus berbuat karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Saudara, Amsal berkata, berkat itu datang daripada Tuhan. Susah payah kita, jerih payah kita tidak akan menambahi. Semua itu dari Tuhan. Makanya saudara, kita perlu untuk menempatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu di atas segalanya. Katakan amin. Amin. Waktu yang lalu saudara, saya pernah sharing tentang tarakan ya di sini ya. Beberapa ibadah sore ya, ibadah buat enggak. Yang waktu yang lalu tarakan menghadapi tantangan. Ya enggak boleh beribadah. Ada beberapa orang datang untuk melarang jemaat Tuhan, jemaat GMS di Tarakan untuk beribadah. Sampai ada jemaat pagi baru datang itu dimarah-marahi. Dimarah-marahi sampai ketakutan jemaatnya. Saudara, dalam kondisi seperti itu bergantian itu yang datang. Ada beberapa masa datang, ada beberapa tokoh-tokoh agama juga yang cari-cari istilahnya. Sedang padahal gereja kita di Tarakan itu sudah berlangsung beberapa tahun di tempat itu. Kok tiba-tiba hari itu dilarang untuk beribadah dan dia bawa beberapa masa. Dan sempat rame waktu itu saudara. Dan hari itu gembalanya telepon kami. Dia berkata, ini jemaat ini ada yang ketakutan. Gimana nanti minggu depan ini pasti gak ada yang mau datang nih ibadah. Karena sudah dilarang, karena sudah diomongin kalau gak boleh ibadah lagi, bla bla. Pokoknya intinya mereka tidak ingin kita ada ibadah di situ. Ini provokator, ya, saudara. Tapi kami berkata, jangan takut. Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan itu ada di pihak kita. Tenangkan jemaat, ajak jemaat berdoa, minta Tuhan tolong. Minta Tuhan bekerja dalam setiap segala situasi yang ada. Kita minta damai sejahtera Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Di saat-saat yang genting seperti itu, jemaat pada ketakutan saudara. Semua jemaat gembalanya mengajak semua berdoa bersama-sama.
keadaan yang tidak mudah. Di Surabaya mungkin tidak mengalami seperti itu. Tapi di kota-kota perintisan itu hampir beberapa tempat kita itu sebagian besar mengalami seperti itu Bapak Ibu. Makanya dukung dalam doa perintisan-perintisan kita yang ada di kota-kota, di pulau-pulau. Ya itu sangat-sangat kuat menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Tapi hal-hal itu tidak boleh menggoyahkan iman kita. Katakan amin. Kita berkata kepada gembalanya di Tarakan dan kepada jemaat juga, tetap tidak boleh goyah iman kita. Semua tantangan ini membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Justru di tengah-tengah tantangan ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Saudara, akhirnya waktu itu kita berdoa sama-sama, jemaat berdoa. Terus minggu depannya itu gantian. Ya, di tengah minggu itu juga ada intimidasi dan sebagainya. Secara manusia kita berpikir ini pasti jemaat ini pada ketakutan dan tidak akan datang. Dan mungkin memilih online dan sebagainya. Tetapi di luar dugaan, jemaat kita ditarakan GMS yang punya ketetapan hati untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, di luar dugaan kami terkagum-kagum ketika itu dikabari jemaat itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah 100 orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dari mana saudara? Jemaat itu tidak kendor imannya menghadapi tantangan, walaupun di depan mata itu jelas-jelas dimarahi, diintimidasi, pokoknya nggak mudah waktu itu. Tetapi tidak menyurutkan iman mereka untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah. Karena saya percaya ketika orang-orang itu mengandalkan Tuhan, Tuhan itu berkata, aku akan menghandle setiap masalah. Aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan pertolongan. Katakan amin. Selalu ada jalan, selalu ada mujizat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jemaat kita ditarakan itu tidak kendor imannya. Walaupun mereka belum melihat semua keadaan jadi lebih baik. Mungkin dikatakan boleh tanda kutip tahun-tahun kering itu tadi menghadapi tantangan. Tapi mereka tidak takut, tidak khawatir, gak apa-apa. Saya berpikir luar biasa jemaat. Tidak berkurang, malah bertambah 100. Dan sampai hari ini pun jemaat semakin on fire. Dan puji Tuhan, walaupun berita ini sampai ke Dirjen Jakarta, ini sampai heboh. Mungkin di beberapa Bapak Ibu Saudara juga mendengar. Sampai heboh, sampai ke Jakarta dan kasusnya sampai nasional. Tapi hari ini sudah clear semuanya berkat pertolongan Tuhan. Tuhan itu sudah menyelesaikan semuanya. Sampai Bapak Wali Kota berkata, kalau GMS bangun, pemerintah akan bantu untuk bangunin gereja. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya bisa ceritakan panjang lebar karena waktu, tapi singkatnya hari ini semua clear. Gereja kita ditarakan hari ini bisa bebas beribadah. Orang yang provokator, orang yang tidak suka dengan kita itu sudah membuat sebuah keputusan surat, menarik tuntutannya, menarik ketidakpuasannya atau menarik keputusannya untuk Gereja Morrison tidak boleh beribadah. Hari itu mereka berkata, kami mengizinkan Gereja Morrison untuk beribadah. Untuk di tempat itu juga saya melihat pertolongan Tuhan nyata buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, hal yang ketiga, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi saudara, hal yang ketiga, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Iman mereka yang iman walaupun Tuhan itu tidak menolong mereka. Dikatakan, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku.
tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Saudara, hal yang ketiga ini yang saya renungkan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini berani menyatakan imannya itu. Mereka adalah orang-orang yang setia di dalam segala waktu dalam kehidupan mereka. Kesetiaan mereka teruji bukan hanya ketika mereka diberkati, dipakai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi kesetiaan mereka diuji ketika mereka ada di dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Bahkan dikatakan diberi kesempatan oleh raja, kalau hari ini kamu mengubah keputusanmu untuk menyembah patung, kamu bisa diberikan kedudukan dan sebagainya. Kamu bisa meninggalkan dapur api itu. Tapi kalau tidak, dapur itu akan dipanaskan 7 kali lebih panas. Saudara, saya melihat kesetiaan mereka ini teruji. Hal yang ketiga dalam mereka itu setia dalam segala waktu dalam kehidupan mereka. Di setiap musim hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang setia. Baik Tuhan itu sudah belum menolong atau Tuhan itu sudah tolong, mereka adalah orang-orang yang tetap mengiring akan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Sangat mudah bagi kita kalau kita ini mengiring Tuhan, setia dalam keadaan baik. Tapi waktu dalam keadaan yang tidak baik, kita ini menghadapi jalan buntu, kita ini menghadapi gelap sepertinya di depan kita. Saudara, kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap percaya? Iman kita adalah iman yang walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya di situ ada jalan. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti membuka jalan. Aku percaya masa depanku itu masa depan yang penuh harapan, walau hari ini keadaan yang sangat sulit yang aku hadapi. Saudara, kesetiaan kita teruji. Seorang suami itu diuji ketika apa? Setia kepada istri dan keluarganya ketika dia itu diberkati banyak, punya kedudukan, punya banyak uang. Kesetiaan seorang suami diuji. Apakah dia tetap setia dengan satu istri, dengan keluarga, tetap punya waktu, atau pikirannya hanya uang. Dan apakah dia bisa cukup bersyukur dengan keluarganya, atau mencari yang lain? Karena punya uang, bisa beli segalanya. Kesetiaannya teruji ketika dia ada di puncak teratas. Apakah engkau tetap setia juga kepada Tuhan? Kadang-kala kita setia, kadang-kala kita ini minta Tuhan, nangis-nangis berkati pekerjaan. Tapi ketika kita diberkati pekerjaan, kita ada dalam berkat Tuhan yang baik, kita lupa dengan Tuhan, kita nggak lagi setia. Makanya iman kita ini mudah goyah. Seorang istri kapan dikatakan setia kepada suami dan anak-anaknya? Ketika dia dalam keadaan di titik terendah. Seorang istri, betul ya istri, ketika Anda hari ini ekonomi keluarga suamimu mungkin pekerjaan tidak menghasilkan uang sedikit, beli ini gak bisa, beli itu gak bisa, bayar uang sekolah susah. Disitulah kesetiaan diuji, tantangan, tempaan itu, tekanan itu begitu kuat. Apakah engkau tetap setia? Atau engkau berkata, aku lebih baik cari yang lain, aku sudah gak tahan dengan semua ini. Apakah engkau tetap setia ketika suamimu hari ini itu berlaku tidak baik kepadamu? Kesetiaan pun teruji. Saudara, kesetiaan kita itu teruji dengan berjalannya waktu. Tapi hari ini saudara, ketika kita mau belajar, dikatakan setia untuk tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan pun tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak hanya bisa memberkati kita, tapi dalam keadaan yang terjepit sekalipun Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tetap setia dalam keadaan musim hidup kita, baik dalam keadaan baik atau tidak baik. Hari ini pun kita mau berkata, Tuhan, aku mau juga tetap setia. Walaupun keadaanmu hari ini aku belum baik. Seperti Daniel, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi jika tidak, kami pun tidak akan memuja dia, Tuhan. Dengan kata lain, hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar setia, aku mau belajar percaya. Walaupun hari ini Tuhan aku belum melihat jalan-jalanmu, tapi aku mau percaya Engkau memegang tanganku, dan tangan Tuhan itu yang membawa kemenangan. Pasti akan aku
alami dalam kehidupanku. Katakan amin. Amin. Jadi 3 hal hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang walaupun. Yang pertama adalah kita memiliki ketetapan hati untuk tidak kompromi. Milikilah ketetapan hati Bapak Ibu. Jangan mudah kompromi. Karena kita punya dasar. Iman kita tuh bukan iman yang tanpa dasar. Iman kita punya dasar, yaitu firman Tuhan. Iman kita didasarkan kepada Yesus Kristus yang di dalamnya kita punya pengharapan. Jangan mudah kompromi, tetaplah teguh. Yang kedua, hiduplah mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, setialah dalam segala waktu. Jangan goyah iman kita. Minta kesetiaan dari Tuhan. Karena orang-orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.